Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Apakah Anda materialistik? Perhatikan, berikut ini adalah gejala-gejala orang yang memiliki pemikiran materialistik yang akut. Ini berdasarkan riset dan petunjuk statistik. Yang pertama, mengukur kesuksesan berdasarkan kekayaan. Orang yang menderita materialisme akut cenderung menilai kesuksesan mereka dan orang lain berdasarkan seberapa banyak kekayaan atau barang mewah yang mereka miliki. Bukan dari pencapaian pribadi, hubungan, dan kontribusi sosial. Yang kedua, konsumsi berlebihan dan gaya hidup mewah. Mereka sering terobsesi dengan memiliki barang-barang mewah, bahkan jika tidak dibutuhkan pun. Dorongan untuk membeli barang terbaru atau termahal menjadi prioritas, seringkali demi meningkatkan status sosial. Yang ketiga, ketidakpuasan yang berkelanjutan. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Ada keinginan yang terus-menerus untuk memiliki lebih banyak tanpa merasa puas atau bersyukur atas apa yang sudah mereka dapatkan. Yang keempat, mengorbankan nilai moral untuk uang. Orang yang terlalu materialistik rela mengabaikan prinsip moral, etika, atau hukum untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ini bisa terjadi termasuk tindakan seperti menipu, mencuri, dan terlibat korupsi. Yang kelima, hubungan yang didominasi oleh uang. Mereka cenderung menjalin hubungan sosial atau bahkan pernikahan hanya berdasarkan kepentingan materi. Nilai-nilai seperti cinta, persahabatan, dan kepercayaan menjadi sekunder atau tidak berharga dibandingkan keuntungan finansial. Yang keenam, kecemasan tentang kekayaan. Mereka sering merasa cemas atau stres tentang uang meskipun memiliki kekayaan yang cukup. Mereka takut kehilangan uang dan tidak memiliki cukup kekayaan terus membayangi pikiran mereka. Yang ketujuh, kecemburuan terhadap kekayaan orang lain. Materialisme yang akut juga seringkali ditandai dengan rasa iri terhadap orang lain yang memiliki lebih banyak harta atau barang yang lebih mewah. Hal ini bisa memicu rasa frustrasi dan ketidakbahagiaan ketika membandingkan diri dengan orang lain. Tahukah Anda Yesus disalibkan oleh orang-orang materialistik? Alkitab katakan, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, mengerikan. Mereka menilai nyawa manusia, bahkan nyawa anak Allah, Mesias dengan uang. Saudara, nyawa seseorang termasuk kehidupan Anda tidak dapat dinilai dengan uang seberapapun. Hargailah kehidupan, hormatilah kehidupan, dan dukunglah kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kita, siapapun yang kita temui. Nah, materialisme seringkali muncul dengan pemikiran yang dianggap baik. Contoh, Yudas memiliki maksud dan tujuan yang sangat baik ketika menjual Yesus. Yudas melihat bahwa Yesus terlihat begitu lambat, lelet, dan ragu-ragu di dalam menjalankan misi mendirikan kerajaannya. Maka Yudas pun menjual Yesus. Tujuannya bagi dia sangat jelas dan mulia, yaitu dengan menjual Yesus, maka Yesus akan ditangkap, dianiaya, lalu pasti Yesus akan bertindak. Yesus pasti akan tunjukkan kekuatannya dan dia bisa bahkan membawa pasukan surganya dan mengalahkan musuh. Lalu kerajaan Yesus akan didirikan. Yudas merasa cerdik, cerdas, dan mulia. Tetapi sayangnya itu bukan rencana Yesus sama sekali. Justru sikap terburu-buru Yudas menunjukkan roh kepentingan dirinya.
Dan Yudas pun sangat terpukul ketika melihat Yesus justru menjadi korban kecerobohannya. Saudara, jadilah murid Yesus yang setia. Buang roh materialistik, roh sekularisme, buang. Bekerjalah dengan tekun, jujur, dan penuh pelayanan. Sabar dan tabah dalam menantikan terwujudnya kehendak Tuhan. Tuhan pasti dan sesungguhnya sedang mencurahkan berkat melimpah untuk kebutuhan hidup kita sekarang dan bahkan untuk masa yang kekal. Itu keren.